Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, sahabat Quran dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di Yufi channel Belajar Al-Quran Mengaji Mudah Singkat Ilmu Tajwid. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum tajwid pada surah Al-Baqarah ayat ke-10. Tapi kita mulai dengan bacaan isti'adah, kemudian kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Pada lafal bacaan fi qulubihim maradun. Pada lafal di sini fi qulubihim, fi dan lu itu kedua-duanya mad tabi'i. Kita panjangkan dengan panjang dua harakat karena dia ditandai dengan adanya fi. Di lafal fi itu ada ya sukun dan di lu ada waw sukun, yang mana sebelumnya kalau fi hurufnya kasrah dan lu hurufnya dhammah. Kemudian di pelafal mim ketemu mim, apabila ada mim mati bertemu mim, teman-teman. Ini sudah kita bahas bahwasanya di situ adalah hukum bacaan idgham mimi. Cara membacanya adalah kita tahan dulu suara mimnya yang pertama, masukkan kedua dan ditahan. Maka fi qulubihim, fi qulubihim. Baru lepas. Maradun fazadahumullahu marada. Lafal maradun fa. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf fa. Apabila ada tanwin bertemu dengan huruf fa, maka kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Yaitu adanya ikhfa terjadi antara adanya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Terkumpul di dalam lafal sif dha sana kam jada syakhsun qala sama dun tayyiban fi zidatu qanda' dhalima. Ada 15. Kemudian cara membaca ikhfa yaitu kita samarkan hurufnya atau samarkan suara nunnya kepada, atau suara tanwinnya samarkan kepada huruf setelahnya. Kalau fa maka samarkan ke huruf fa. Maka fa maradun fazadahumullah. Ya, kemudian faza za alirkan, jangan fajadahumullah. Ada sering terjadi mengganti za fajadahumullah. Harusnya ada aliran suaranya faza za dan dia sifatnya jahar. Jahar itu tertahannya nafas tapi mengalirnya suara. Fazadahumullahu marada. Pada lafal Allah tebalkan dahumullah, munya tipis. Dahumullahu marada. Pada lafal marada di sini ada tanwin pada huruf dhad. Apabila ada tanwin pada huruf dhad, maka ini kita namakan dengan ada tanwin bertemu dengan huruf akhir di bacaan, maka ini kita namakan dengan bacaan mad iwad. Mad iwad itu apa? Mad iwad, iwad artinya mengganti. Ya artinya dha-nya kita ganti panjang menjadi dha, bukan lagi dhon tapi dha ketika kita waqaf. Maka dinamakan dengan iwad karena dia menggantikan yang asalnya tanwin berubah menjadi panjang sebagaimana mad tabi'i. Maka marada. Akan tetapi kalau kita lanjut pada lafal maradun ketemu waw, maka di sini kita hukumi dengan idgham bi gunnah. Maka di sini kami tandai dengan bacaan idgham bi gunnah. Ya, maka lihat teman-teman di sini ada idgham bi gunnah. Cara membaca idgham bi gunnah yang pertama kita sesuaikan dengan hukum tajwidnya idgham. Idgham artinya memasukkan. Bi gunnah disertai dengan bacaan gunnah. Maka yang apa yang dimasukkan di sini kan don tanwin. Don bunyinya ada suara n, maka dia sama seperti suara nun yang dimatikan. Maka ketemu waw, tanwinnya tadi hilang, masuk langsung ke huruf waw. Maka maradaw sambil dimasukkan ke khayshum karena dia bi gunnah dengan gunnah. Nah, idgham bi gunnah sendiri ini bisa kita namakan juga dengan idgham naqis, yang dimana tidak secara utuh kita hilangkan secara utuh huruf-huruf yang sebelumnya, tapi masih menyisihkan sedikit suara huruf don. Maka maradun walahum. Ya. Kemudian berlafal walahum adzabun alimum. Di sini ada mim mati ketemu ain.
Nah, ini berarti dia berkenaan dengan hukum mim mati. Mim mati itu ada 3 hukumnya. Yang pertama izhar syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga idgham mimi. Yang dua mimi sudah dibahas di ayat yang pertama, maaf di awal-awal ayat tadi. Nah, sekarang kita masuk izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Yaitu mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba. Cara membacanya tidak boleh ditahan karena dia izhar jelas. Maka walahum azabun alim. Pada lafal bun alim di sini ada izhar, yaitu izhar halqi. Yaitu izhar jelas, halq berarti hurufnya setelahnya adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Maka di sini ada tanwin berupa bun ketemu alif, maka harus jelas. Jangan azabun alim. Nah, ini menahan, harusnya tidak. Langsung saja walahum azabun alimum bima kanu. Di sini ada bacaan iqlab. Ma makna iqlab? Iqlab itu artinya membalikkan, merubah. Maka dia kata aqlaba yuqlibu iqlaban. Maka di situ apa yang dimaksud iqlab? Iqlab adalah terjadi apabila ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Di sini asalnya alimun dengan tanwin, karena di sini ditemuskan dalam rosem ada mim kecilnya, yang artinya mim kecilnya kita anggap ada, kemudian kita matikan. Maka mu ketemu mim mati, mum ketemu ba tahan. Maka mim mati ketemu ba kan ditahan. Maka alimum bima. Nah, ini namanya iqlab, yaitu adanya tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya ditahan. Awalnya suara nun, alimun bima diganti dengan mim. Maka itulah namanya iqlab, mengganti suara nun diganti suara mim. Alimum bima kanu yakdzibun. Bima kanu, ketiga-tiganya mad tabi'i harus sama. Hati-hati dalam membaca mad tabi'i. Yang sering terjadi itu adalah dia memanjangkan mad tabi'i melebihi kadarnya, melebihi daripada 2 harokat. Misalnya alimum bima kanu yakdzibun. Nah, itu lebih, harusnya 2 saja. Bima kanu yakdzibun. Lafal kaf ak sifatnya di sini 2. Cara membaca kaf dan ta itu 2. Yang pertama, kaf itu punya sifat yang namanya hamas. Maka fahassahu syakhsun sakat. Yang kedua, dia punya sifat syiddah, karena selain dapat ajid, qatin, bakat. Maka yaitu bagaimana cara membaca huruf kaf yang disukunkan? Yaitu yang pertama baca dengan syiddahnya, baru dibaca dengan hamasnya. Syiddah berarti nafas, suaranya tertahan, nafas yang dilahirkan ak. Maka yak ak. Maka yakdzibun. Zal hati-hati, jangan yakzibun, jangan diganti dengan zai. Ini kesalahan yang terjadi. Atau yakzibun, zibun gitu ya, tebal. Dia tipis, zal tipis. Yakdzibun. Kemudian pada lafal bun ada bacaan mad arid disukun. Mad arid disukun adalah mad yang terjadi disebabkan adanya sukun arid. Sukun arid itu sukun yang muncul karena waqaf. Itu namanya sukun arid. Sedangkan sukun asli seperti walahum, ini sukun asli. Nah, sukun arid itu sukun yang muncul disebabkan karena kita waqaf. Nah, sebelumnya mad arid sukun terjadi adalah ketika sebelum huruf yang disukunkan yaitu berupa nun. Jadi yakdzibun, matikan nunnya. Sebelumnya ada huruf mad. Ini namanya mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Kita coba ulang. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bahasan tajwid kita pada surah Al-Baqarah ayat ke-10. Semoga yang saya ini dapat membantu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.